wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Berkisah dan teman-temanku semua yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Benita Valda Nabila, sekolah di SMA Negeri 1 Kudus. Di kesempatan kali ini, saya mau menceritakan salah satu ulama Nusantara yang berasal dari Kudus, tepatnya dari Desa Trandon, yaitu almarhum Bapak Hamami Toha. Siapa sih yang belum mengenal beliau? Bagi yang belum mengenalnya, coba deh lihat foto yang satu ini. Setelah melihat foto tadi, ada yang udah kenal belum? Bagi yang belum, saya mau menceritakan sedikit kisah tentang beliau ya, berdasarkan sumber yang sudah saya baca, yaitu buku yang berjudul Jejak Ulama Nusantara Menelusuri Hikmah dan Hikayat Tokoh Islam Kudus. Jadi, kita langsung saja intip kisah beliau yuk. Bapak Hamami Toha lahir di Kudus pada hari Senin Pahing, tanggal 15 April tahun 1949 Masehi, atau bertepatan dengan 16 Jumadil Akhir tahun 1368 Hijriah. Beliau merupakan putra pertama dari 12 bersaudara dari pasangan Bapak Toha dan Ibu Sofiah. Tak disangka, ternyata beliau merupakan keturunan ke-6 dari sesepuh Desa Trandon loh. Siapa sih namanya? Namanya adalah Syekh Abdul Somad atau Mbah Demang Palguno. Hamami kecil tumbuh seperti anak lainnya, tetapi kedua orang tuanya mengajarkan beberapa keahlian dalam membuat sandal dan sabuk guna mencukupi kebutuhan. Hamami beruntung berada di keluarga yang sangat menjunjung tinggi pendidikan. Ayahnya menjadi guru ngaji dan imam Masjid Jami At-Taqwa. Hamami mengenyam pendidikan di TBS sampai ke jenjang MTS. Selain itu, beliau rajin mengaji ke beberapa kiai yang ada di Kudus, seperti Mbah Arwani, Mbah Hasan Mangkri Magelang, dan sebagainya. Hamami dewasa menikahi seorang gadis yang bernama Masfiah Masruhan Husniati. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan seorang murid dan guru yang berlanjut hingga ke pelaminan. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai 4 orang anak. Tetapi anak keduanya meninggal ketika masih di dalam kandungan. Dalam mendidik anak-anaknya, Pak Hamami selalu menerapkan kedisiplinan. Suatu ketika, ada salah satu anak yang malas sholat berjamaah di masjid. Tak segan-segan, beliau pun memukulnya dengan sapu loh. Selain itu, beliau juga menerapkan kemandirian. Beliau menyuruh anak-anaknya untuk membantu buleknya bekerja sekaligus belajar berwirausaha agar tidak tergantung kepada orang tua. Pak Hamami juga berinteraksi baik dengan masyarakat. Wataknya yang ramah dan ringan tangan sangat disukai masyarakat. Suatu ketika ada salah satu anak pondok yang sedang sakit. Beliau pun merawatnya dengan baik tanpa meminta imbalan apapun. Selain itu, Pak Hamami juga pernah menjadi pengurus Masjid Jami At-Taqwa. Beliau pernah menjabat sebagai ketua seksi pembagian daging. Hal itu dikarenakan beliau mampu mengatur pembagian daging secara merata. Selain itu, beliau juga pernah mengajar di Madrasah Diniyah Kenepan. Jadi, beliau mengenal banyak orang di sana. Dari semua keahlian yang dimiliki Pak Hamami, pada akhirnya beliau mendapatkan kepercayaan untuk membantu tim buka luhur Kanjeng Sunan Kudus dalam menjahit luhur yang akan dipasang di area sekitar makam Sunan Kudus. Beliau pun sangat senang. Beliau berusaha menjahit kain mori itu dengan hati-hati dan tidak berpikiran negatif dalam menjahitnya. Hal terpenting yang beliau lakukan adalah beliau berusaha menjaga wudhu saat menjahitnya. Di usia tua, ketika usaha sandal mulai menurun, Pak Hamami dan istrinya membuka usaha catering. Pak Hamami selalu membantu Ibu Masfiah untuk belanja ke pasar di setiap urusan. Beliau tak canggung, walaupun pekerjaan itu biasa dilakukan oleh perempuan. Di usia tuanya, beliau juga masih mampu membuat kandang ayam sendiri dari bambu loh. Pada hari Senin Pahing, tanggal 4 September 2017, atau bertepatan dengan 13 Dzulhijjah 1439 Hijriah, Pak Hamami telah berpulang ke rahmatullah. Beliau memang sudah merasakan sakit sejak 2 minggu terakhir, tetapi beliau menikmati rasa sakitnya itu sebagai pelebur dosa. Semoga beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Jadi itu sedikit kisah tentang beliau ya. Oh ya teman-teman, yuk kita mengenang beliau bersama. Beliau berpesan di pagi hari,
Aku ape mulai, atau dalam bahasa Indonesianya, saya mau pulang, yang merupakan tanda bahwa beliau akan menghadap Allah. 2 jam sebelum wafat, beliau masih sholat dulu dengan tayamum dan memakai peci. Anak pertama beliau pun heran, lalu bertanya kepada ibunya, mengapa beliau wafat sangat cepat dengan berzikir kepada Allah dan tidak menyusahkan orang lain. Ibu Masfiah pun menjawab sambil meneteskan air matanya, bahwa beliau selalu dan rutin sholawat syifa. Ibu Masfiah menyebut nama itu nama lain dari sholawat Nabil Uluk, dan laqad ja'akum dibaca 7 kali selesai sholat. Dan memang benar, selama 38 tahun mendampingi anak pertamanya, Mas Liksa, beliau tidak pernah sakit. Lalu, apa sih pesan beliau? Ben sehat terus, orang loronan, ikut kudu rutin maca sholawat Nabil Uluk. Aku diwai ijazah tekon bahasan mangklim-mangklim. Pesan tersebut adalah pesan terakhir beliau kepada Mas Liksa. Lalu, apa sih pesan-pesan yang lain yang pernah beliau sampaikan ketika masih hidup? Yang pertama, bungahkan dan hormatilah kedua orang tuamu, agar kamu bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, jalinlah tali silaturahim kepada sanak saudara, agar tidak putus di tengah jalan. Yang ketiga, berkhidmahlah untuk masyarakat, baik di madrasah, masjid, dan sebagainya. Dan jangan mengharap imbalan apapun. Yang keempat, bekerja dan berwirausahalah dengan sungguh-sungguh. Insya Allah akan tercukupi kebutuhanmu dan jadi orang sukses. Serta jangan lupa doa dan ikhtiar. Yang kelima, berziarahlah ke makam orang tuamu untuk wasilah dan mengharap doa dari beliau-beliau. Serta ziarah kepada gurumu dan para waliullah. Yang keenam, perbanyaklah membaca sholawat di Nabil Uluk. Insya Allah akan dijauhkan dari sakit. Bagi yang belum tahu bacaan laqad ja'akum, yuk kita simak bersama-sama bacaan Al-Quran yang satu ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Gimana nih teman-teman, informasi kalian mengenai beliau bertambah nggak? Oh iya, bagi yang belum tahu bacaan sholawat Nabil Uluk, yuk simak video selanjutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Makasih ya teman-teman, semoga kalian bisa mencontoh keteladanan beliau, khususnya bagi kalian kaum milenial. Dari saya, mohon maaf ya apabila ada salah kata, kekurangan gambar atau suara. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oh ya, sebelum aku tutup, aku punya pantun nih. Kemumu di dalam semak, lari terbang mendengar babat. Terima kasih telah menyimak, semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.